Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam serta teman-teman mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Kiai Haji Ahmad Zaki Syah. Yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Sofiana dengan NIM 250964806. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Relasi Ilmu Kalam dengan Filsafat dan Tasawuf. Demikian pembukaan dari saya, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikut yaitu pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau keimanan dalam Islam dengan menggunakan dalil-dalil rasional atau akal dan nakli atau Al-Quran dan hadis. Pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu secara mendalam, sistematis dan rasional dengan menggunakan akal pikiran. Pengertian tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyucian jiwa, pengendalian diri, dan pengalaman ibadah secara mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ilmu kalam. Epistemologi ilmu kalam bersumber dari satu wahyu atau Al-Quran dan yang kedua akal atau rasio. Jadi ilmu kalam ini menggabungkan antara dalil nakli atau wahyu dan akli atau akal. Epistemologi filsafat adalah yang nomor satu adalah akal atau rasio dan yang nomor dua logika dan pemikiran kritis. Dalam filsafat, kebenaran dicapai melalui proses berpikir yang sistematis, radikal, dan bebas. Epistemologi tasawuf meliputi satu hati dan yang nomor dua ilham dan intuisi. Dan yang nomor tiga pengalaman batin atau ma'rifah. Nah, dalam tasawuf ini kebenaran tidak hanya dipahami dengan akal, tetapi juga langsung melalui pengalaman spiritual dan kedekatan dengan Allah. Ketiganya saling melengkapi. Satu, akal tanpa wahyu bisa tersesat. Dan yang nomor dua, wahyu tanpa pemahaman akal bisa kurang mendalam. Dan yang nomor tiga, keduanya tanpa tasawuf bisa kering secara spiritual. Maka integrasi ketiganya menghasilkan pemahaman Islam yang utuh, akal, iman, dan hati. Persamaan dan perbedaannya yaitu persamaannya satu, mencari kebenaran, dan yang nomor dua yaitu membahas ketuhanan atau teologi, dan yang nomor tiga yaitu bagian dari khazanah keilmuan Islam, yang nomor empat menggunakan potensi manusia. Perbedaannya yaitu dari segi pendekatan. Nah, dari segi pendekatan ini ilmu kalam yaitu rasional dan teologis atau akal dan wahyu. Kalau filsafat itu rasional, murni atau akal dan logika. Kalau tasawuf spiritual atau hati dan intuisi. Kalau dari segi tujuan, yaitu ilmu kalam adalah mempertahankan dan menjelaskan akidah. Dan kalau filsafat itu mencari hakikat kebenaran secara mendalam. Tasawuf mendekatkan diri kepada Allah atau ma'rifah. Kalau dari segi metode, yaitu ilmu kalam atau argumentasi, dalil akil, dan nakli. Kalau filsafat itu secara logika, analisis, dan pemikiran kritis. Kalau tasawuf itu latihan spiritual atau riyadoh, dzikir, dan pengalaman batin. Yang nomor 4 dari segi sifat dan kebenaran. Kalau dari sifat dan kebenaran ini, ilmu kalam itu kebenaran berdasarkan wahyu yang diperoleh akal. Kalau filsafat, kebenaran berdasarkan rasio. Kalau tasawuf, kebenaran berdasarkan pengalaman langsung atau jauh. Yang nomor 5 dari segi fokus kajian. Nah, kalau dari segi fokus kajian ini, ilmu kalam itu akidah dan keimanan.
Kalau filsafat, hakikat, realitas atau Tuhan, manusia, dan alam. Kalau tasawuf itu penyucian jiwa dan akhlak. Yang selanjutnya yaitu peran dalam kehidupan. Yang nomor 1, peran ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini berperan dalam aspek keimanan, yaitu menjaga dan memperkuat keyakinan umat Islam dari keraguan, memberikan dasar rasional terhadap ajaran agama sehingga mudah dipahami, membela akidah Islam dari berbagai tantangan pemikiran, membimbing umat agar memiliki keyakinan yang benar. Dan yang nomor 2 adalah peran filsafat. Filsafat berperan dalam aspek pemikiran, yaitu memilih atau melatih berpikir kritis, logis, dan sistematis, membantu memahami realitas kehidupan secara mendalam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, dan mendorong sikap terbuka dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan. Jika peran tasawuf, yaitu tasawuf berperan dalam aspek spiritual, yaitu membersihkan jiwa dari sifat buruk, mendekatkan diri kepada Allah, membentuk akhlak mulia dan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan ketenangan dan kebahagiaan spiritual. Yang selanjutnya yaitu relevansi di era modern. Yang pertama, relevansi ilmu kalam. Nah, relevansi ilmu kalam ini menjadi benteng akidah, membantu umat Islam memahami agamanya secara rasional, menjawab tantangan zaman dengan argumentasi logis dan ilmiah. Dan yang nomor 2, relevansi filsafat, membantu menghadapi era informasi dengan berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi, dan menjadi dasar dalam pengalaman ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang terakhir, mendorong sikap terbuka, toleran, dan dialogis dalam masyarakat yang beragam. Yang nomor 3 yaitu relevansi tasawuf. Relevansi tasawuf ini menjadi solusi atas kritis spiritual dan kekosongan batin. Dan yang nomor 2, membantu manusia mencapai ketenangan jiwa. Yang terakhir, membantu akhlak mulia dan sikap ikhlas. Kesimpulannya, ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf merupakan 3 disiplin ilmu dalam Islam yang memiliki peran penting dalam memahami ajaran agama secara menyeluruh. Meskipun ketiganya memiliki perbedaan dalam metode, pendekatan, dan tujuan, pada dasarnya mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berusaha mencari kebenaran dan memahami hakikat kehidupan, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, di era modern ini, keberadaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf menjadi semakin penting. Dengan demikian, relasi antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf menunjukkan bahwa ketiganya tidak dapat dipisahkan, melainkan harus dipahami secara terpadu untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, baik secara intelektual, spiritual, maupun moral. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa dan belajar diharapkan dapat mempelajari ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf secara seimbang, agar memiliki pemahaman yang utuh baik dari segi rasional, spiritual, maupun teologis. Nah, bagi pendidik perlu mengintegrasikan ketiga disiplin ilmu ini dalam pembelajaran agar peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan akhlak yang baik. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai relasi ilmu kalam dengan filsafat dan tasawuf. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita. Amin, amin ya robbal alamin. Dan saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Dan terima kasih kepada Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah ilmu kalam, serta teman-teman semua yang telah menyimak presentasi saya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.